Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Siang ini Jumat tanggal 16 April 2021 saya akan menyampaikan update situasi Kamtibmas. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan update penanganan terorisme. Kemarin Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 11.50 Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap salah satu terduga teroris di Makassar. Densus Anti Teror melakukan tindakan di mana saat melakukan penangkapan tanpa diduga salah satu terduga atas nama MT 49 tahun melakukan perlawanan dengan sangat agresif dengan membawa atau mengacukan dua buah pedang yang cukup panjang dan melakukannya membabi buta terhadap petugas. Pada saat diamankan tersebut, maka anggota Densus 88 melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka tersebut sehingga mengakibatkan tersangka tersebut meninggal dunia. Adapun keterlibatan dari MT adalah merupakan anggota Jemaah Ansaruddaullah wilayah Makassar, komplotan Villa Mutiara yang tentunya terkait dengan pelaku bom bunuh diri yang terjadi baru-baru ini di Gereja Katedral. Kemudian yang bersangkutan merupakan mantan napi teroris yang dihukum pada tahun 2013 dan dibebaskan pada tahun 2016. Kemudian yang bersangkutan terlibat aksi pelemparan bom pada saat kampanye salah satu calon gubernur SYL. Kemudian yang bersangkutan juga mengikuti kajian daulah yang dipimpin Ustadz B. Kemudian yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan idat, juga melakukan perburuan di Pangkep. Kemudian juga yang bersangkutan adalah bagian dari perkumpulan yang dilakukan pengkajian-pengkajian di Yayasan Arido di Villa Mutiara. Kemudian Densus 88 mengamankan barang bukti 2 buah parang panjang milik dari tersangka. Kami sampaikan sebelumnya di Makassar juga pada tanggal 13 April 2021 penyidik Densus 88 telah mengamankan 7 tersangka teroris sehingga sampai saat ini Densus 88 pasca ledakan bom bunuh diri sudah mengamankan 31 tersangka terorisme di wilayah Makassar dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, update Kamtibmas terkait dengan DPO teroris di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pada tanggal 15 April kemarin pukul 06.00 satu DPO atas nama SB menyerahkan diri di Polsek Pasar Minggu. Kami sampaikan SB menyerahkan diri dengan alasan identitas dirinya telah diketahui oleh banyak orang melalui media sosial sebagai DPO sehingga yang bersangkutan menyerahkan diri di Polsek Pasar Minggu. Pada saat penyerahan diri, pada dirinya tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan. Kami sampaikan keterlibatan SB adalah ikut merencanakan dan mengetahui pembuatan bom, kemudian ikut melakukan pelatihan serta percobaan bom di daerah Ciampea Bogor, kemudian
mengetahui pembelian remote dan aston, dan menyiapkan arang-arang sebagai bahan peledak. Yang bersangkutan saat ini sudah diamankan oleh Densus 88 di Polda Metro Jaya. Dari total 6 DPO yang sudah ada, 3 DPO yang sudah diamankan dan tinggal 3 DPO lagi yang masih dalam pengejaran Densus 88, yaitu ARH, YI, dan SN. Kemudian terkait dengan seberapa besar jaringan teroris, ini masih didalami oleh penyidik Densus 88. Kemudian yang ketiga terkait dengan perkembangan kasus PT Bosowa. Sampai saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi dan 3 saksi ahli yang meliputi ahli pidana, ahli tata negara, dan ahli korporasi. Kemudian terkait dengan penetapan 1 orang tersangka atas nama SA terkait dengan peran dan perbuatannya saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Bosowa Corporindo dengan barang bukti sebanyak 200 surat atau dokumen. Selanjutnya, langkah yang dilakukan penyidik akan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum dan melakukan pemberkasan. Kemudian terkait dengan Satgas BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, bahwa sesuai dengan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI tanggal 6 April 2021, Polri siap mendukung sepenuhnya Satgas BLBI ini. Polri tentunya akan hadir sebagai bagian dari pengarah yang memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI. Kemudian informasi yang kelima adalah terkait dengan peringatan virtual police atau PFP. Berdasarkan data peringatan virtual police khusus pada konten yang berisi ujaran kebencian berdasarkan SARA yang berpotensi melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang dihimpun oleh Direktorat Siber Barreskrim Polri pada periode 23 Februari sampai 12 April 2021 menunjukkan angka sebanyak 329 konten yang diajukan untuk diberi peringatan virtual police. Dari 329 konten tersebut, sebanyak 200 konten dinyatakan lolos verifikasi. Lolos verifikasi atau konten yang memenuhi ujaran kebencian berdasarkan SARA. Sedangkan 91 konten dinyatakan tidak lolos verifikasi. Kemudian 38 konten dalam proses verifikasi. Pada periode ini, dari 329 konten yang diajukan peringatan virtual police, didominasi oleh jenis platform Twitter sebanyak 195 konten dan Facebook sebanyak 112 konten. Demikian informasi yang kami sampaikan pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat.